Pantaskah ku menyambut tubuh darahmu, karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cintamu dalam langkah hidupku. Halo sahabat Santo Paulus, selamat bertemu kembali di channel ini. Dalam katekesi santai kali ini, kita akan membahas secara singkat tentang Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus yang disebut juga dengan Corpus Christi merupakan hari raya dalam liturgi Gereja Katolik. Tujuannya adalah untuk menghormati Ekaristi Kudus. Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini ditetapkan oleh Paus Urbanus keempat dengan menerbitkan bulla Transiturus de Hoc Mundo pada tanggal 8 September 1264 yang isinya memaklumkan agar Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini dirayakan setiap tahun pada hari Kamis sesudah Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Namun berdasarkan Kanon 1246.2, maka KWI menetapkan agar Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini yang seyogyanya dirayakan setiap hari Kamis, dirayakan pada hari Minggu kedua setelah Hari Raya Pentakosta atau hari Minggu setelah Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Saya akan membacakan Kanon 1246 paragraf 2. Di sana ditulis, Konferensi para uskup dengan persetujuan sebelumnya dari tahta apostolik dapat menghapus beberapa dari antara hari-hari raya wajib atau memindahkan hari raya itu ke hari Minggu terdekat. Nah, penetapan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus oleh Paus Urbanus keempat ini berkaitan dengan mukjizat Ekaristi yang terjadi di Orvieto dan Bolsena tahun 1263. Mukjizat Ekaristi ini terjadi persis pada saat di mana ajaran sesat atau sebuah bid'ah yang disebut dengan Berengarianisme meraja di Eropa pada waktu itu. Mereka ini atau bid'ah ini menyangkal keras akan kehadiran Kristus di dalam Ekaristi. Saya akan menceritakan kisah terjadinya mukjizat Ekaristi di Orvieto dan Bolsena itu. Pada tahun 1263, seorang imam bernama Petrus dari Praha sedang dalam perjalanan ziarah ke Roma untuk berdoa di makam Santo Petrus sebagai santo pelindungnya, karena pada saat itu dia sedang mengalami goncangan di dalam imamatnya. Saat itu ia sedang merasakan kebimbangan yang besar akan Ekaristi Kudus yang selalu dia rayakan. Dia ragu-ragu akan kehadiran Kristus di dalam setiap kurban Ekaristi yang dia persembahkan di altar itu. Nah, pada saat itu dia memohon kepada Santo Petrus agar Santo Petrus memohonkan rahmat kepadanya sehingga dia bisa benar-benar merasakan kehadiran Kristus dalam setiap Ekaristi yang dia rayakan. Nah, dalam perjalanan peziarahnya itu dia singgah di sebuah kota kecil bernama Bolsena sekitar 70 mil di sebelah utara Roma. Keesokan harinya, Pastor Petrus ini mempersembahkan misa di sebuah gereja yang bernama Gereja Santa Cristina. Sementara ia sedang mengucapkan kata-kata konsekrasi, "Inilah tubuhku," roti yang di tangannya itu berubah rupa menjadi daging dan mulai mengeluarkan atau mencucurkan darah dengan derasnya. Darah itu jatuh, menetes ke korporal. Pastor Petrus amat takut dan terkejut. Ia takut, tidak tahu berbuat apa-apa lagi. Lalu Pastor Petrus itu membungkus hosti itu dengan korporal dan pergi meninggalkan altar karena saking takutnya. Sementara ia berjalan pergi, tetesan-tetesan darah itu jatuh ke atas lantai pualam di altar. Paus Urbanus yang kebetulan saat itu sedang berada di kota Orvieto yang tidak jauh dari Gereja Santa Cristina. Lalu Pastor Petrus segera menemui Paus untuk menceritakan apa yang terjadi itu. Lalu setelah Paus menerima atau mendengarkan semua apa yang diceritakan oleh Pastor Petrus itu, Paus mengutus seorang uskup ke Gereja Santa Cristina untuk menyelidiki peristiwa itu dan mengambil korporal. Segera sesudah Paus menerima korporal itu dari uskup, ia pergi ke balkon istana kepausan
dan dengan hormat menunjukkan mukjizat korporal yang penuh dengan darah itu kepada umat yang hadir pada saat itu. Dan sejak saat itu semakin banyak umat yang percaya akan kehadiran Kristus yang selalu dikorbankan di dalam Ekaristi Kudus. Singkat cerita, Bapak Suci mengatakan bahwa mukjizat Ekaristi telah terjadi untuk mengusir bid'ah Berengarianisme itu yang mengatakan bahwa Kristus tidak pernah hadir di dalam Ekaristi. Lalu pada saat yang sama, seorang pengikut Santa Juliana dari Liege menghubungi Paus untuk sekali lagi memohon agar ditetapkannya Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Setahun kemudian, lebih tepatnya tahun 1264, Paus Urbanus keempat ini memaklumkan kepada seluruh umat Katolik di seluruh dunia untuk merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Mukjizat korporal disimpan di Katedral Orvieto, sementara lantai pualam bernoda darah itu disimpan di Gereja Santa Cristina Bolsena hingga saat ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya.